Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan bahas membuat form validasi ya, ketika nanti ada penginputan data. Nah, seperti ini kan kalau ada data kosong kan kalau kita klik nanti tombol simpan kan data itu tetap akan terkirim gitu ya. Nah, jadi kita mau buat handling untuk form yang tidak terisi datanya gitu ya. Nah, caranya cukup gampang, berarti kita tinggal menambah proses validasi form itu pada saat form simpan ini, form tambah data ini melakukan penyimpanan data. Jadi sebelum disimpan ke database dicek dulu apakah text box itu sudah berisi data atau tidak gitu kan. Karena ada beberapa informasi kan yang wajib diisi, ada yang tidak diisi, ada yang optional, ada yang require gitu ya. Nah, caranya di C4 itu seperti ini. Nah, yang pertama kita buka di controllersnya dulu di bagian function untuk simpan data ya. Nah, ini di function simpan data ini sebelum melakukan ini kan perintah untuk menyimpan data ke dalam tabel user gitu ya. Nah, jadi sebelum disimpan kita lakukan validasi dulu gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah di controller untuk simpan data ini kita tambahkan sebuah kondisi untuk membaca ininya apa namanya? Membaca data yang diisi sudah ada atau tidak gitu ya dengan menggunakan perintah if di atas ini. Sebelum melakukan proses penyimpanan kita gunakan kondisi di sini if, atau saya tutup dulu ininya ya, konsolnya ya. Nah, biar kelihatan. Nah, seperti ini if not this ya kan. Jadi kita gunakan perintah seperti ini validate. Jadi ini fungsi untuk mengecek validasi dari inputan yang kita isi gitu ya. Lalu isinya ini seperti ini. Lalu di dalamnya kita masukkan array untuk mengatur kondisinya. Jadi di dalam kondisinya kita gunakan array ya di dalamnya. Seperti ini. Lalu sebentar ya. Ini kita tutup aja langsung seperti ini, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal. Nah, seperti ini formatnya nanti ya. Nah, di dalam ini kan harusnya isinya adalah kondisi ya. Nah, di sini kita buat kondisinya banyak gitu ya. Kita simpan dalam sebuah array. Caranya tinggal kita tambahkan array di sini seperti ini, ya kan? Lalu di dalamnya kita tambahkan indexing array apa saja yang digunakan. Pertama misalnya inputan kita tadi apa aja. Mana kita lihat ini ya. Nah, ini nama yang pertama kan, maka di sini saya buat indexingnya nama. Lalu di dalamnya jika atributnya seperti ini, saya masukkan dalam array lagi, ya kan? Jadi ada array multidimensional ya. Nah, di dalamnya ini kita isi lagi, kutip 1 rules, lalu kita isi datanya apa, require. Jadi ini rule-nya ya. Jadi kita buat nanti field nama itu, text box nama harus menggunakan rules require, artinya nanti dia wajib diisi gitu ya. Nah, nanti jika tidak diisi, errornya apa? Maka saya tambahkan di sini atribut errors untuk si nama tadi apa errorsnya. Lalu kita kasih raw function seperti ini, ya. Lalu kita tentukan errornya itu ketika apa. Ini kan sekarang error untuk require ya. Jadi error ini bertugas untuk meletakkan pesan errornya apa untuk rule yang mana gitu. Jadi yang pertama rule-nya itu yang kita buat sekarang kan masih require ya, maka saya buat di sini seperti ini. Maka di dalamnya require, jika nanti errornya dalam bentuk rule require ataupun tidak diisi, maka pesannya apa? Nah, saya buat di sini pesannya. Pesannya nama lengkap harus diisi misalnya gitu. Harus diisi. Nah, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya untuk text box yang kedua gitu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya apa? Setelah nama ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan langsung terpilih ya, nggak apa-apa, nggak usah kita isi. Nah, selanjutnya adalah username. Maka di sini saya tambahkan lagi yang kedua, yaitu untuk username. Nah, seperti ini ya. Ini saya tambah lagi
rulesnya tetap require. Jadi require ini untuk menentukan bahwa text box tersebut harus diisi gitu ya, tidak boleh kosong. Mau apapun isinya silahkan, yang penting tidak boleh kosong. Nah, itu maksud dari rules require. Lalu saya tambahkan pesan errornya apa. Untuk rules require, kalau ada errornya, pesannya adalah username misalnya seperti itu, harus diisi misalnya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi untuk setelah itu di form tambah password ya. Password juga seperti itu. Tuliskan password. Ini sesuaikan dengan name dari textbox yang kita miliki ya. Inputan yang kita miliki, name-nya kita sesuaikan di bagian ini gitu ya. Seperti ini. Rules require. Lalu errornya apa? Kalau require, errornya adalah password harus diisi. Misalnya itu aja pesannya ya. Oke. Oke, sudah. Nah, ini dia kondisionalnya. Lalu di dalam apa yang terjadi jika nanti memang terdapat error ataupun terdapat form yang belum diisi, maka kita tuliskan pesannya. Kita buatkan perintah seperti ini di dalamnya. Kita buat variable validation ya. Untuk kita menggunakan service validation ataupun library validate ya, dengan perintah seperti ini. Config ya, backslash service ya, titik dua kali validation. Nah, gitu ya. Jadi kita perintah ini untuk mengaktifkan proses validasi di dalam form nantinya gitu ya, supaya nanti bisa ditampilkan pesan errornya ke dalam ini kita, ke dalam form kita gitu ya. Nah, di sini kita redirect, bawahnya redirect kemana? Kita redirect ke users, kan itu ya nama controller kita, user slash tambah gitu. Itu nama form kita untuk tambah data kan gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan with input, lalu arrow function lagi with baru kita tuliskan di sini validation, data yang diambil dari variable validation nanti. Nah, seperti itu ya. Terbalik nih, salah ketik ya. With. Oke. Nah, jadi nanti jika kondisionalnya ini terpenuhi, kan ini yang harus dijalankan ya. Nah, jadi variable validation ini akan menyimpan semua pesan-pesan error yang sudah ada, yang sesuai dengan role yang sudah kita tentukan di sini. Lalu dia akan kita suruh untuk redirect ke controller user dengan metode tambah yang nantinya berisikan juga inputan yang sudah ada gitu ya, maksudnya with input, dan juga beserta validasi error yang ada gitu dari isi dari variable validation gitu ya. Nah, lalu kita tinggal modifikasi halaman tambah ini untuk menampilkan pesan errornya gitu ya. Nah, yang tadi kan di controller untuk mengatur rule errornya apa gitu ya. Nah, lalu pesan errornya mau kita tampilkan di sini kan di view tambah gitu ya. Maka di sini kita berikan tempat untuk menampilkan pesan errornya gitu ya. Nah, di sini di bagian class form control ini kita tambahkan di sini seperti ini.
Saya buka PHP di sini di tengah-tengahnya, di dalamnya. Ya. Lalu variable validation. Nah, itu kan sudah ada dari controller kita ya, yang tadi. Has error. Lalu nama fieldnya apa tadi yang sudah kita buat? Nama, kan gitu ya, sesuai di rule tadi ya. Oke. Kali, lalu kita buat conditional dalam satu baris ya. Nah, saya tambahkan jika ada error, saya tambahkan atribut kelas selanjutnya adalah is, kalau nggak salah invalid, gitu ya. Jadi nanti muncul text boxnya itu berwarna merah, berborder merah gitu ya. Lalu sisanya kita kasih kosong aja, berarti kan sudah benar gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kita coba dulu nanti. Lalu di bawahnya kita pakai apa ya? Kalau kita coba lihat di Get Bootstrap, kita lihat dulu form ya. Di sini di doc form controls ini. Ya. Oke, kita lihat dulu template dia dalam membuat ini ya, template Get Bootstrap itu membuat pesan error. Kita lihat aja dulu ke bawah. Wow, nggak ada ya. Lalu get error kalau nggak salah. Get error. Oke, lalu nama field yang tadi kita set di controller tadi ya, nama. Oke, ya. Nah, ini kan dia nama-namanya ya. Nama atributnya, nama, username, password. Jadi biar gampang kita samakan aja dengan name dari text box yang kita miliki gitu aja ya, biar gampang ya. Nah, ini saya coba untuk field nama aja dulu, text box nama. Saya refresh. Di line 6 sebentar ya. Ditambah line 6. Oke, jadi ada yang perlu kita tambah karena ada tadi error yang ini ya, tidak dikenali variable validation karena di metode tambah belum kita set di sini ya, untuk mendeteksi error yang ada terjadi gitu ya. Di sini variable data kita tambah seperti ini, validation nama atributnya. Isinya sama seperti yang di bawah ini tadi. Ini saya copy aja biar cepat. Ini ya. Oke, saya kirim ke sini. Lalu saya tambahkan di sini koma data. Oke, nah ini pasti sudah jalan nih. Nah, sudah ya. Coba kita simpan. Reserve routing. Ini ada error mungkin di sini ada kesalahan. Jadi tadi errors itu penulisannya ada S-nya ya. Lalu di redirect itu kita tambah lagi arrow function kalau nggak salah. Ada to-nya. Redirect to kalau nggak salah kan gitu ya. Redirect to. Nah, gitu ya. Ada kekurangan ini kan kayak gitu ya. Yang seperti ini ya. Nah, kita coba lagi. Ini ada error tadi ya. Kita back. Refresh, simpan.
Oke, pesan errornya nggak masuk. Rules. Oke, ini ada yang salah. Di require. Coba lagi ya. Oke, kita coba simpan. Pesan errornya nggak muncul nih. Kalau kita lihat get bootstrap, di password juga kita tambah. Ini untuk password. Nah, tadi kan awalnya ini nggak bisa memunculkan pesan error untuk textbox namanya ya. Nah, jadi ada perintah yang harus kita tambahkan, yaitu service season ya di dalam program kita, di dalam controller kita. Tinggal kita tambahkannya perintah seperti ini. Season, kalau nggak salah seperti ini. Season sama dengan backslash config backslash season. Ada nggak season ya? Kita lihat dulu aja di ininya ya, panduan code igniternya. Bentar, kita lihat dulu. Untuk mengaktifkan seasonnya kita lihat dulu season. Oke. Season library, jadi kita service-nya kita aktifkan dulu. Ya, kita coba cari lagi.
Nah ya, kita lihat dulu di service. Oh iya. Oke, kita lihat dulu. Tadi penulisan kita gimana? Config slash service slash apa tadi ya? Seperti apa formatnya? Ini titik 2 season. Nah, ini dia ya. Nah, itu kita aktifkan dulu dengan perintah ini. Lalu kita coba refresh halaman kita ya. Kita kembali ke users. Nah, ini kita add data. Nah, ini coba kita simpan. Nah, ini kan sudah ada ininya ya, pesan errornya. Jadi kita harus aktifkan dulu service seasonnya ya, karena semua history datanya dari form ini disimpan ke season dulu baru dilakukan validasi ya. Nah, maka jadi kita aktifkan dulu service seasonnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Coba diikutin aja step by stepnya dari video ini, dan jangan lupa di subscribe, klik tombol like jika suka, dan bantu share video materi kita hari ini tentang validasi form menggunakan CodeIgniter 4 ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.